Salam, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan bersama saya Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, Jalan Parangtritis, Bantul. Adapun tema renungan hari ini adalah mengapa hatimu panas. Berdasarkan bacaan dari firman Tuhan, Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama saya antar ibu, bapak, saudara pendengar Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyiapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan bersama kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami menghampiri tahta-Mu. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan pakai, sehingga kami bersama bisa menerima, memahami, mengakarkan dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami keseharian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16 akan kita baca bersama. Saya ingin mengantar pendengar Petra semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu ini?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak.
Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Pendengar Petra yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Satu narasi Alkitab yang cukup terkenal, kita kenal, dan masuk dalam sejarah suci yang cukup kita kenal persis narasi atau cerita di Kitab Kejadian pasal yang keempat ini. Terutama saya ingat betul pada masa-masa sekolah minggu, cerita ini masih terngiang jelas dalam memori ingatan setiap kita, termasuk saya. Mendengar Petra yang dikasih oleh Tuhan, apa kaitan bacaan kita pagi ini, hari ini, dengan tema mengapa hatimu panas? Dari narasi firman ini kita belajar bersama bahwa hati panas akan menghancurkan masa depan setiap kita, manusia. Belajar dari apa yang dialami oleh Kain, satu keterwakilan dari kita manusia yang menghadapi problem kehidupan, dinamika kehidupan yang sama sebenarnya dengan adiknya Habil yang sama-sama diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk berusaha bersama, tetapi kemudian tatkala ia harus mengucap syukur kepada Tuhan, maka perbedaan yang cukup signifikan adalah adiknya memberi yang terbaik buat Tuhan, karena mesti tahu apa yang diberikan itu bukan miliknya, tapi sadar betul bahwa segala sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan itu pula yang oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dinyatakan dengan tegas di dalam bacaan Roma pasal 11 secara khusus ayat 36. Jadi segala sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan dan bagi Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar bersama secara sederhana saja dari firman ini bahwa karena sakit hati, nggak terima, kecewa, lalu muncul situasi hati yang tidak nyaman, dan situasi hati yang tidak nyaman itu memang kemudian menyebabkan tidak pandang bulu kepada siapapun, termasuk pada saudara kandung. Bisa jadi kemudian muncul rencana-rencana jahat. Kita kembali jadi ingat firman Tuhan di bagian lain, supaya kita senantiasa waspada, karena iblis itu mengaum-ngaum bagai singa yang siap menerkam bagi barang siapa saja yang lengah. Dan ini merupakan warning juga bagi setiap kita bahwa dosa, pelanggaran yang pantas mendapatkan hukuman dari Tuhan, itu berawal dari hati yang panas. Maka setiap kita mestinya kemudian bisa menjawab bahwa, oh kalau begitu kita mesti bikin hati kita dingin selalu dong. Dan ini penting buat setiap kita supaya setiap yang kita lakukan bukan perlakuan-perlakuan dan tindakan-tindakan yang melanggar Tuhan, tetapi dalam hati yang dingin, kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu secara cermat, tepat, efektif, dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan mendatangkan berkat buat kita. Apa yang kita beri untuk Tuhan, pengajaran bagi kita semuanya saat ini sudah cukup jelas, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan mengapa kita mesti beri yang terbaik buat Tuhan? Bukankah Tuhan sudah maha empunya? Bukan itu. Konteks dunia memang berpikirnya adalah
berpikir secara matematis, hitung-hitungan matematis, tapi hari ini kita mau belajar bersama dari firman ini bahwa memberi yang terbaik buat Tuhan karena segala sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan dan karenanya kemudian kembali kepada hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan bukan dalam kerangka memancing agar Tuhan, enggak. Tapi memberi yang terbaik buat Tuhan karena kesadaran segala sesuatu dari Tuhan karena Tuhan, itu yang akan membuat kita semakin diberkati di dalam kehidupan. Bahkan dilipat gandakan di dalam kehidupan berkat-berkatnya. Jadi bagi kita adalah motivasi bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan adalah karena kita sadar bahwa apa yang kita terima, apa yang kita miliki, apa yang kita punya adalah dari Tuhan, karena Tuhan dan bagi Tuhan. Itu yang kemudian tidak dimiliki oleh Kain, sehingga konsekuensi logis dari apa yang dilakukan oleh Kain di luar kehendak Tuhan, bahkan melanggar kehendak Tuhan, sama seperti narasi yang kita ikuti. Kain akhirnya dibutakan bahwa Tuhan itu Maha Tahu, sehingga ketika Tuhan bertanya, di mana adikmu? Dijawab dengan, aku nggak tahu apakah aku penjaga adikmu. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang terungkap karena hati yang panas. Jika hatinya dingin, pasti respon yang diberikan oleh Kain tidak akan seperti itu. Dan bagi kita saat ini dalam kondisi pikiran hening, wening kita, tentu tidak akan mau menjawab atau merespon pertanyaan Tuhan dengan respon seperti apa yang diungkapkan oleh Kain. Dan jika itu yang mau kita mau, maka kata kuncinya adalah bikin hidup kita, hati kita nyaman. Bukan panas, bukan hati yang panas. Karena hati yang panas akan menyebabkan secara visual juga akan bermuram, durja, dan kemuraman itu akan menunjukkan bahwa kita menjalani kehidupan dengan tidak berada pada jalan Tuhan. Saya pikir secara sederhana kita bisa menangkap kehendak Tuhan itu, dan kita tidak mau kutuk itu dinyatakan buat setiap kita karena kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Sekalipun kita menangkap bahwa kasih Tuhan tetap menyertai setiap kita, kasih Tuhan tetap saja ada pada setiap kita. Tapi bukan berarti kemudian kita mesti mengalami perjalanan kehidupan seperti Kain dulu dong, atau mengalami perjalanan kehidupan seperti Habil dulu, yang harus menjalani realita kehidupan terbunuh. Ya, hari ini kita belajar dari dua pribadi yang diungkapkan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ini. Beri yang terbaik buat Tuhan. Bikin hati kita adem, ayem, dingin, cool, untuk kemudian bisa melakukan segala sesuatu, memikirkan sesuatu, bertindak di dalam kehidupan kita, dalam segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga berkat yang kita dapat, bukan kutuk yang kita dapat. Inilah bekal di dalam kita terus mau menjalani kehidupan dan memulai kehidupan pada hari baru pemberian Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas, pelayanan, dan totalitas kehidupan kita dengan beri yang terbaik buat Tuhan, bukan memberi dan menjalani kehidupan dengan hati yang panas, tapi jalani kehidupan dengan hati yang dingin, hati yang siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita terima dalam doa kita bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana kami memberi yang terbaik kepadamu dan menjalani kehidupan kami baik dalam aktivitas, pekerjaan, pelayanan, hidup kami sepenuhnya dengan hati yang dingin, hati yang siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan berlakukan di dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih ya Allah,
Pengajaran-Mu mengajar kami untuk hidup kami senantiasa diberkati dan terpanggil untuk menjadi berkat. Bukan kehidupan yang beroleh kutuk dari Tuhan, sehingga kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan berat, terasa berat, dan berasa kami nggak mampu menanggungnya. Kami boleh belajar dari cerita Kain dan Habil ini, untuk kami memberi yang terbaik buat Tuhan, dan memiliki hati yang dingin, supaya kami senantiasa siap melakukan kehendak-Mu, memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajar kami dan mampukan kami melakukan kehendak-Mu ini di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan mampukan setiap kami menjalani kehidupan di dalam dan bersama-Mu, sehingga kami melakukannya hanya tertuju bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu yang terbaik yang kami persembahkan, dan kami senantiasa Engkau mampukan memiliki hati yang dingin untuk siap melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikian embun pagi hari ini di tanggal 28 Februari di tahun 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Gervinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, Bantul, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.